Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kau menunggu hidupku. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh
nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami, tuntun langkah kami Tuhan, supaya kami hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Matius pasal 18, mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu melanjutkan pengajaran bagaimana Tuhan menghargai mereka yang kecil. Penghargaan Tuhan sendiri nyata dengan adanya malaikat-malaikat mereka di surga yang memandang wajah Bapa. Apa maksudnya malaikat mereka di surga? Ayat ini menjelaskan anak-anak kita yang polos itu memiliki malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapa. Malaikat penjaga mereka. Karena itu bila ada yang menyesatkan itu bertentangan dengan Bapa. Maka Bapa tidak suka, Tuhan tidak suka orang-orang menyesatkan anak-anak. Tapi lebih daripada itu, anak-anak ini bicara tentang pribadi-pribadi yang rendah hati, taat mutlak kepada kehendak Tuhan. Mereka itulah anak-anak Tuhan. Dan untuk mereka, Tuhan melanjutkan dengan memberi gambaran umatnya yang diperhatikannya seperti domba-domba yang dikasih oleh gembala mereka. Umatnya yang paling rendah sekalipun memiliki gambaran kekuatan para malaikat yang tunduk kepada Allah, yang rendah hati dan taat mutlak. Umatnya yang paling tidak berharga dalam pandangan dunia ini akan dicari oleh Allah dengan kesungguhan seorang gembala yang mencari satu dari kumpulan domba-dombanya. Kalau seorang gembala akan meninggalkan 99 domba-dombanya yang tidak sesat untuk mencari satu domba yang terhilang, demikian juga Bapa di surga tidak ingin satu pun dari anak-anaknya terhilang. Terhilang karena kurang percaya, tidak mengikuti Tuhan dengan benar, terhilang karena ajaran yang sesat, terhilang karena terus berada di dalam dosa, maupun terhilang di dalam jerat yang ditebar oleh si jahat. Semua ini tidak diinginkan oleh Bapa di surga. Jika yang terhilang itu adalah anaknya yang telah dipilihnya, maka pasti dia akan mencarinya hingga dimenangkannya kembali. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga ketika kita tersesat, dia akan meninggalkan yang lain untuk mencari kita. Yang tidak sesat tidak perlu perhatian lebih. Mereka aman dalam kawanan. Tetapi yang tersesat yang justru perlu diperlakukan khusus dan penjangkauan yang khusus. Tuhan tidak mencari karena prestasi rohani kita. Tuhan tidak mencari karena kita sudah melakukan banyak hal untuk Dia. Cara Tuhan memberi penghargaan
Karena prestasi dan kehebatan ini semua adalah pengertian yang sangat salah dan berbeda dari pengertian pengampunan Tuhan. Tidak satupun manusia yang diampuninya karena prestasi rohani. Bahkan tidak satupun yang diampuninya karena potensi yang dimiliki untuk mengembangkan gereja. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya melihat salah satu dombanya yang dikasihinya sedang tersesat dan perlu ditolong. Domba itu yang dicari dan dibawanya pulang kembali. Bagaimana domba tersesat? Umumnya domba tersesat karena belum dewasa, masih anak-anak. Secara rohani juga demikian. Banyak yang tersesat karena belum dewasa rohani. Yang kedua, domba tersesat karena memilih untuk mendengar dirinya sendiri dan menolak firman Tuhan. Merasa diri lebih pintar dari Tuhan dan merasa tidak memerlukan Tuhan. Selain daripada itu, domba Tuhan juga disesatkan karena hawa nafsunya dan keberdosaan yang membelenggu dan memperbudak dia. Tetapi apapun alasan dan penyebab domba tersesat, Tuhan tetap mencari dombanya itu dan memanggil dia pulang. Melalui renungan pagi hari ini, mari kita melihat dan belajar kasih Tuhan kepada kita. Apakah alasan dia mengasihi kita sehingga terus mencari kita? Alasannya adalah dirinya sendiri. Itulah alasannya. Karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Belas kasih Tuhanlah yang membuat Tuhan mengasihi kita dan terus mencari kita, membawa kita pulang. Mengapa dia tidak membiarkan kita terhilang? Mengapa dia tidak membuang kita atau menghukum kita? Bukankah kita lebih pantas menerima hukumannya? Pemberontakan kita jauh lebih jahat dari pemberontakan seekor domba yang tersesat. Bukan? Pemberontakan kita lebih mirip pemberontakan seekor anjing yang menggigit tangan tuannya. Justru ketika tuannya sedang memberi dia makan. Pemberontakan kita lebih mirip pemberontakan seorang budak yang dibebaskan dari penjara hidupnya oleh seorang tuan, tetapi merampok dan memukul tuan itu, bahkan menghina dia dengan cara yang sangat kejam. Kita telah melemparkan hinaan dan hujatan kepada Tuhan ketika kita berdosa kepadanya, tetapi dia tetap melihat kita seperti seekor domba kecil yang tersesat. Alangkah besar kesabaran dan kasih Allah. Walaupun kita seperti serigala buas yang lapar, yang siap merampok, mengoyak, dan membunuh siapapun demi kepentingan kita sendiri. Tetapi Tuhan mencari kita seperti seorang mencari domba. Dia tidak datang dengan jaring dan pentungan. Dia datang dengan seruannya memanggil kita pulang. Tuhan mencari dombanya yang hilang. Dia memanggil kembali melalui teguran firman-Nya yang memberi ketentraman di dalam hati orang-orang yang sedang memberontak dan menolak Dia. Tetapi ingat, Dia juga memanggil dombanya itu dengan cara yang perlu. Bisa jadi juga berupa hajaran, teguran keras, seruan peringatan. Tujuannya sama, supaya domba itu kembali. Kalau Tuhan masih dengan lembut memanggil kita, cepat berbalik. Kembali ke kawanan domba dalam perlindungannya. Jangan terus terhilang. Sampai kapan kita mau jadi domba yang terhilang? Tidak tahukah kita bahwa Tuhan tidak menginginkan kita terus berada dalam keadaan terhilang itu? Kapan terakhir kita merasakan kehangatan persekutuan dengan Dia? Kapan terakhir kali kita menyadari keagungan firman dan kebesaran kasih-Nya yang mau mendengar doa-doa kita, anak-anaknya? Jangan keraskan hati. Jangan terus menolak Dia. Terus merasa kita berhak kecewa kepada Dia atau kepada keadaan. Terus dalam ketersesatan kita. Jangan bodoh. Jangan tolak suaranya yang memanggil kita kembali kepadanya. Ialah kebenaran firman hari ini.
meneduhkan setiap kita, mengarahkan kita, terus ada dalam kawanan domba gembalaannya, dalam naungannya, dalam perlindungan, kasih dan rahmat-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bila kami masih ada dalam kawanan domba penggembalaan-Mu. Kami bersyukur. Tapi bila ternyata kami ada justru di luar dari kawanan-Mu, tanpa kami sadari, karena kedegilan hati kami, kekerasan hati kami, ampunilah kami Tuhan. Bila kebenaran firman hari ini memotivasi kami kembali kepada kawanan, kepada panggilan-Mu untuk satu kawanan bersama Engkau dalam penggembalaan-Mu Tuhan. Beri kerendahan hati setiap kami, Roh Kudus tuntun dan bimbinglah kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, mendengar suara gembala kami yang agung, firman Tuhan Yesus Kristus, yang memelihara kami, mensejahterakan kami, menenangkan jiwa kami, sampai pada kekekalan. Yang sakit Kau sembuhkan Bapa, sakit jasmani, jiwani, rohani, sembuhkan. Bimbing kami dalam kehausan akan kebenaran-kebenaran-Mu, bertumbuh dalam firman-Mu. Sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, hidup kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong yang lemah, Kau beri kekuatan. Yang terhilang bawa kembali. Yang kendor pegang tangan dan angkat mereka. Semangat kembali berjalan bersama dengan Tuhan dalam kegerakan Allah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.